Nanomachine bab 264. Pergi ke Yulin bagian 5. Di pagi hari ketika mereka pergi, ada 4 orang yang menunggu mereka. Itu adalah Ko-wan-gur, Mun-ku, Samachak, dan Cetakim. Mereka adalah orang-orang yang menjaga raja sebagai penjaga istana. Jadi mereka juga bersiap untuk pergi. Kami akan menjagamu sepanjang jalan. Kalian terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua hilang. Itu akan membuka penutupnya. Youn tidak bisa memarahi mereka terlalu banyak karena mereka melakukan ini karena kesetiaan. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil 1 orang dan diputuskan menjadi Mun-ku. Ko-wan-gur lebih kuat, tetapi tubuhnya yang besar terlalu mencolok sehingga dia terhapus dari daftar dari awal. Tuanku, tidak. Ko-wan-gur menyesali otot besarnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia sangat ingin pergi dengan Chun Youn sejak dia mendengar Ho Sangwa menghilang. Aku akan menyuruh semua 6 pedang pergi bersamaku lain kali, jadi tetaplah di belakang. Baik, tuanku. Youn memerintahkan mereka untuk berlatih keras saat dia pergi. Dan 4 dari mereka kemudian berhenti di pos terdepan kultus iblis untuk berganti kuda dan berkendara ke sana. Youn dan Mun-ku memakai topeng di wajah mereka. Wajah Youn diperlihatkan kepada kekuatan keadilan di pesta itu sehingga dia harus bersembunyi. Dan Mun-ku terlalu cantik sehingga wajahnya perlu ditutup agar terlihat tidak bisa dibedakan. 6. Yang Danwa menghela nafas dan menoleh ke Chun Youn. Menguasai. Jika kita menyeberangi sungai, itu bukan wilayah kekuatan keadilan. Kita harus berhati-hati karena mungkin berbahaya. Sejak mereka meninggalkan kastil, mereka tidak menyebut Youn sebagai tuan karena mereka dapat membongkar kedok mereka. Tapi apa yang dikatakan Yang Danwa sebenarnya ditujukan pada Hubong dan Mun-ku yang bersemangat sejak mereka meninggalkan kastil. Ini sangat menarik. Yang Danwa terkejut saat pertama kali melihat Hubong. Hubong adalah letnan pemimpin penjaga istana Ho Jin Hang. Itu adalah posisi yang bahkan lebih tinggi dari pemimpin dari 6 kelompok penjaga istana. Tetapi kekuatan Hubong hanya pada tahap akhir dari tingkat master. Tahap akhir level master tidak lemah tapi mempertimbangkan bahwa semua letnan penjaga istana setidaknya memiliki level supermaster. Aneh jika Youn, yang menganggap kekuasaan atas segalanya, memilih Hubong untuk berada di tempat seperti itu. Tapi setelah melihat kesetiaan Hubong sepanjang perjalanan mereka, Yang Danwa mengakui hati Hubong. Ya, saya terkejut ketika saya melihat Tuhan untuk pertama kalinya juga. Yang Danwa melihat Chun Youn untuk pertama kalinya ketika dia menyelesaikan kompetisi dan ditempatkan sebagai penatua keempat. Dia terkejut di luar imajinasi. Dia tidak percaya bahwa Chun Youn, seorang pemuda,
membongkar setengah dari 6 klan dan menyelamatkan kultus iblis dari bahaya 2 kali. Dan yang pasti Youn jauh lebih kuat dari Yang Danwa sendiri. Cuma kita yang kedua. Dia mendengar bahwa para pahlawan berbeda dari mereka masih muda. Yang Danwa berpikir dia beruntung dipilih untuk membantu Chun Youn di sisinya kali ini. Mungkin ini adalah kesempatan untuk melihat sang legenda dengan matanya sendiri. Jika kita pergi ke sana, akan ada dermaga kecil. Yang Danwa menunjuk ke bawah di tepi sungai. Mereka harus menyeberangi sungai, jadi mereka harus mencari perahu. Dermaga penuh sesak dan ada banyak perahu. Menguasai. Ini pertama kalinya aku naik perahu. Aku juga. Yang Danwa adalah satu-satunya yang frustrasi atas reaksi polos dari 2 orang lainnya. Jika mereka melewati sungai, itu akan menjadi wilayah. Youn dan anggotanya menuruni bukit dengan menunggang kuda dan menunggu perahu. Mereka membutuhkan setidaknya 2 perahu untuk melewati sungai dengan kuda mereka. Menguasai. Saat mereka turun, Hu Bong memanggil Youn dengan tatapan serius. Youn menoleh dengan tatapan ingin tahu dan Hu Bong berbicara. Kamu harus berhati-hati saat menyeberangi sungai. Itu masuk akal. Yang Danwa menghela napas lega saat Hu Bong, yang seharusnya menjadi penjaga, tampaknya mengenali bahaya yang mungkin terbentang di seberang sungai. Saya mendengar dari perjalanan Jiangnu bahwa ada bandit yang mempelajari seni bela diri yang disebut 18 baris air. Saya yakin guru lebih kuat. Tetapi kita berada di sungai melawan Letnan Hu. Maksudku, Hu Bong. Ya, kapal bandit hanya menyerang kapal dagang yang berlayar di sepanjang sungai. Mereka tidak menyerang perahu kecil yang menyeberangi sungai. Yang Danwa mengoreksi informasi yang salah dari Hu Bong dan Hu Bong tersipu malu. Oh, itu adalah keterbatasan informasi yang dipelajari melalui buku. Dan setelah menunggu selama 1 jam, giliran mereka yang naik ke perahu. Hu Bong ingin melihat bandit saat dia membaca buku itu, tapi itu tidak terjadi. Sungai tidak jernih, pikir Youn saat melihat air sungai berwarna tanah penuh kotoran. Apakah ini sebabnya disebut Sungai Kuning? Orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Kuning harus menghilangkan kotoran dan rasanya untuk meminumnya, jadi mereka beralih ke teh. Perahu menyeberangi sungai dan sekarang mereka berada di wilayah Hobuk. Ini adalah pertama kalinya Youn menginjak tanah di luar wilayah kultus iblis. Mulai di sini, kita tidak memiliki pos terdepan, jadi kita akan mampir ke kota untuk berganti kuda saat kita bergerak. Perjalanan itu tidak menimbulkan banyak masalah karena Yang Danwa sangat berpengalaman dalam perjalanan. Mereka menghindari pergi ke kota besar, jadi mereka tidak bertemu dengan salah satu anggota klan Yulin. Setelah melakukan perjalanan 5 hari tanpa istirahat, mereka sekarang berada di dekat Sword Creek, barat laut Kastil Hobuk. Sebentar lagi hujan. Sudah mendung sejak sore, tapi langit sekarang gelap dengan awan.
Sesekali terdengar guruh, yang berarti hujan akan segera turun. Mereka kemudian melihat sebuah penginapan kecil. "Tuan, kita harus beristirahat di sana hari ini dan bergerak besok pagi. Mari kita lihat apakah kita bisa meminjam jas hujan bambu dari sana." Yang Danwa berbicara dan Yowun mengangguk. Mereka diberitahu bahwa Sword Creek berada di dalam puncak gunung yang sekarang dapat mereka lihat. Tapi mereka tidak berani pindah ke hutan yang keras di malam hari yang hujannya deras. Jadi lebih baik istirahat di restoran. Mereka juga kelelahan karena berkemah selama 2 malam terakhir. Penginapan Danwen itu adalah penginapan kecil, tetapi memiliki sebagian besar kebutuhan. "Itu gudangnya. Saya akan mengikat kuda-kuda di sana." "Masuk dulu, guru." "Terima kasih." Hubong membawa kuda-kuda itu ke gudang dan sisanya pergi ke ruang makan gedung. Dan saat mereka masuk, mereka semua tersentak. Yang Danwa mengerutkan kening. Mereka bergerak dengan hati-hati sehingga mereka tidak akan pernah menemukan prajurit dari pasukan keadilan. Tetapi ruang makan memiliki sekelompok prajurit berpakaian putih yang makan di dalamnya. Mereka adalah prajurit dari klan Mudan.